Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joy Hailia Dinayah dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang routing dinamis. Bagaimana sih prinsip dan cara kerja routing dinamis? Lalu, apa saja perintah dasar routing dinamis? Prinsip dan cara kerja routing. Fungsi utama router adalah merutekan paket atau informasi. Sebuah router memiliki kemampuan routing. Artinya, router secara cerdas dapat mengetahui kemana rute perjalanan informasi atau paket akan dilewatkan. Artinya, apakah ditujukan untuk host lain pada satu network yang sama, ataukah berada di network berbeda. Apabila paket-paket ditujukan untuk host pada network lain, maka router akan meneruskannya ke network tersebut. Sebaliknya, jika paket-paket ditujukan untuk host yang satu network, maka router akan menghalangi paket-paket keluar. Ini adalah ilustrasi cara kerja router. Pada gambar tersebut, terdapat dua buah network yang terhubung dengan sebuah router. Network sebelah kiri terhubung ke port 1 router mempunyai alamat network 192.160.1.0. Sedangkan network sebelah kanan terhubung ke port 2 dari router dengan network address 192.165.2.0. Komputer A mengirim data ke komputer C, maka router tidak akan meneruskan data tersebut ke network lain. Begitu pula ketika komputer F mengirim data ke E, router tidak akan meneruskan paket data ke network lain. Barulah ketika komputer F mengirimkan data ke komputer B, maka router akan meneruskan paket data tersebut ke komputer B. Cara kerja dynamic routing ini, protokol routing mengatur tiap router sehingga dapat berkomunikasi antar router satu dengan router lainnya, dan saling memberikan informasi dan juga tentunya informasi routing yang dapat mengubah isi dari routing table. Dengan kata lain, dynamic routing adalah proses pengisian data pada routing table secara otomatis. Perintah dasar routing dinamis. Yang pertama, show running config. Perintahnya yaitu shru, menampilkan konfigurasi yang sedang berjalan di RAM, termasuk hostname, password, interface IP address, routing protokol yang aktif, DHCP, dan konfigurasi NAT. Dapat dijalankan di exec mode. Yang kedua, ada show startup config. Perintahnya yaitu shst, menampilkan konfigurasi yang sedang berjalan di NVRAM, termasuk hostname, password, interface IP address, routing protokol yang aktif, DHCP, dan konfigurasi NAT. 3. Show version. Perintahnya shver, menampilkan informasi tentang versi software yang sekarang sedang jalan, lengkap dengan informasi hardware dan device-nya. 4. Ada show IP protocols. Perintahnya yaitu shIP-Pro, menampilkan status interface IP baik secara global maupun khusus dari protokol yang terkonfigurasi pada saat ini atau konfigurasi IP awal. Dan kelima, show IP route. Perintahnya yaitu shIP-Row, menampilkan konfigurasi IP yang dilakukan baik secara global maupun secara khusus dari router, baik berupa konfigurasi IP pada fast Ethernet 0/0 maupun pada IP serial 2/0. Lanjut, nomor 6 ada show interface. Perintahnya yaitu shint, untuk menampilkan statistik semua interface router mulai dari fast Ethernet dan serial. Untuk menampilkan statistik interface tertentu, menggunakan perintah show interface diikuti dengan nomor port atau slot interface. 7. Show IP interface brief. Perintahnya yaitu ship-in-br, menampilkan konfigurasi pada interface yang terhubung pada router, baik konfigurasi yang sedang berjalan maupun yang konfigurasi yang tidak berjalan atau belum terkonfigurasi. Pada perintah ini, kita dibawa untuk mengetahui interface, IP address,
Method Status Protocol. 8. Show Protocols. Perintahnya shprot menampilkan status interface baik secara global maupun khusus dari protokol layer 3 yang terkonfigurasi. 9. Ada show CDP neighbor. Perintahnya yaitu shcdp ne untuk mengetahui capability codes yang meliputi R. router, T. transbridge, B. short route bridge, S. switch, H. host, I. IGMP, R. repeater, P. phone. Selain itu juga digunakan untuk mengetahui device ID, diantaranya local interface, hold time, capability, platform, port ID. Terakhir ada show session. Perintahnya adalah shsess untuk mengetahui koneksi yang sedang berjalan atau koneksi yang dibuka. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau dalam penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.